nggak tahu Mbak, apa karena faktor pagi, nggak tahu Ya, juga. udah nggak apa-apa. Nah, sebelumnya biar enak kita perkenalan dulu aja. Kamu bisa Ya, kenalkan diri dulu. ya. Nama saya David Aziz Kunchoro, biasa dipanggil David atau Aziz, terserah yang manggil sih. Eh, daerah asal Nganjuk, tepatnya Kecamatan Tanjung Anom dan Desa Getas. Saya kuliah S1 di Peternakan UB, baru semester 3 ini, dan juga di samping kuliah saya juga beternak sendiri di rumah, karena kalau menurut saya itu teori di kelas itu tidak selalu sama dengan praktek di lapangan. Lalu Oke, saya, ya itu Mbak. nah, Apalagi Mbak? lanjutkan dulu. Ya apalagi? Iya, terus kan kamu awalnya kan kuliah PAI ya. Iya, Kenapa kok bisa ambil di peternakan? Kan PAI sama peternakan itu lumayan jauh nih. ya itu gini Mbak. Dulu kan saya setelah lulus SMA itu, ibu saya pengennya itu kuliahnya di peternakan. Tapi waktu itu saya tidak lulus SNM. Ya lulus sih dari sekolah seleksi lulus, tapi terus ketika daftar di TTS-nya nggak terima. universitasnya ya itu nggak keterima. Lalu ketika mau SBM itu ada problem lah di keluarga itu. Jadi aku kan nggak ada yang nganterin itu di Malang. Kan itu Oh, waktu dulu kan lokasi tempat tes itu kan kita yang nentuin kan. Lah yang paling iya, dekat itu Malang. lumayan Lah jauh itu juga. iya itu jauh, tapi yang paling dekat pilihannya itu Mbak. Lah Terus, terus. ketika itu kan banyak problem sih di keluargaku. Jadi ketika hari H tes SBM, aku itu nggak ada yang nganterin, jadi nggak SBM. Hitungannya baru SBM tahun kemarin itu. Lah kalau pas itu ketika aku sudah pasti ya kalau nggak lulus kan nggak ikut tes kan pasti nggak lulus SBM. Lah aku berpikir lagi apa ketimbang gap year atau nganggur setahun kan nggak apa nggak enak juga. Lah itu aku yaitu ikut tes yang tersisa yaitu UMPTKIN. Nah, pilihan prodinya itu juga terbatas. Jadi aku asal milih aja, milih di UINSA, prodi PHI. Gak taunya juga masuk. Padahal aku juga lulusan SMA. Tapi Ya gitu. tapi kayak dari awal emang udah niat ke peternakan ya, Iya, atau basic dari keluarga gitu. iya kan dari kecil juga apa sudah akrab dengan ternak lah Mbak. Keluargaku, bapakku itu juga suka ternak sapi. Kalau ibuku itu sukanya yang
lucu-lucu itu kayak kelinci, marmut gitu. Oh, Dan sekarang itu ya juga baru mulai sih sebenarnya 1 tahun peternak kelinci. oh, jadi dari Dan kecil udah sekarang ternak. iya, sekarang ya sudah lumayan sih, sudah banyak diambil oleh reseller, apa kalau namanya apa ya, pengepul, itu Iya, iya. dijadikan dijual lagi gitu Mbak. Nah, itu sudah banyak sih, sudah kali-kali jual sih. Oh, iya. Jadi kan peternakan itu ada kayak apa ya, identik dengan di desa kan ya. Kalau kan kamu Apa juga Mbak, apa? pernah, peternakan kan identik dengan kayak pedesaan gitu kan. Oh iya, Nah iya, itu kalau misalkan kamu kan juga pernah tinggal di Surabaya ya, iya. kayak memungkinkan nggak sih kalau peternakan itu ada di kota? Oh gitu. Gini Mbak, kalau ini menurut teori dari perkuliahan itu ada yang namanya mata kuliah itu sosiologi pedesaan, Mbak. Dulu pernah ada yang tanya gini, kenapa kok sosiologi pedesaan? Kenapa kok enggak Perkotaan. sosiologi perkotaan ya? Karena di desa itu ada banyak kelebihan dari pada yang ada di kota. Gini, yang pertama itu sumber sumber daya baik baik SDM maupun SDA. SDM yang notabene kalau orang-orang desa itu kan suka berternak, kalau enggak bertani ya teman Mbak. Lah itu kalau SDA, sumber pakan itu juga melimpah. Contohnya itu katol, bungkil dele, bungkil jagung itu kan dari desaan Mbak. Gak mungkin perkotaan kan menyediakan itu. Lah, masyarakat pedesaan sendiri itu lebih lebih guyup, lebih gotong royong dibanding dengan perkotaan. Kalau yang di perkotaan ini kan ada banyak, walaupun tidak semua yang apa transmigrasi, yang perantauan gitu kan. Ya, karena perantauan itu tidak, kadang sama sekelilingnya itu nggak kenal, iya kan Mbak. Lah karena nggak kenal itu jadi cuek, jadi kalau ada masalah kan nggak ada yang cerita. Kalau di desa itu satu kampung itu kalau ada masalah itu satu kampung juga Tahu, dengar. membantu. Ketika kita, ya itu hubungannya ketika kita melakukan penyuluhan atau ketika kita mau berbisnis untuk berternak di desa itu, berita itu akan menyebar dengan cepat. Oh di sana itu ada peternak, oh di sana itu loh gitu. Kalau ada yang mau cari hewan-hewan ternak itu, oh di sana loh. Ini kan informasi kan, kalau menurut saya itu cepat. Tapi kebalik-balik ke pertanyaan, mungkin nggak apa peternakan itu diadakan di kota itu, ya mungkin mungkin saja dengan manajemen dan regulasi yang tepat. Ya nggak apa-apa tempatnya itu di kota,
Tapi nanti konsekuensinya sumber pakan itu harus kita supply dari pedesaan, yang mana nanti biaya transportasinya itu juga sudah tidak murah dibandingkan yang ada di desa. Nah, itu kalau menurut saya itu di kota itu kelebihannya itu pemasarannya lebih apa sih? Lebih cepat ya, Pak. Lebih mudah sih. Karena masyarakat perkotaan itu banyak yang seumpama banyak yang banyak yang membutuhkan produk-produk peternakan, contohnya telur. Itu kan masyarakat telur, daging itu kan masyarakat perkotaan kan identik dengan itu, restoran-restoran suplainya, pemasarannya nanti bisa cepat. Tapi itu konsekuensinya pakan itu mahal gitu, Mbak. Dan juga nanti ketika harga naik, harga harga daging umpamanya naik, itu malah menjadi bumerang bagi peternak yang ada di kota. Karena harga 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 daging ketika harga daging naik itu otomatis biasanya disertai dengan harga pakan yang juga naik gitu, Mbak. Jadi itu kesimpulannya sih, kalau di kota juga memungkinkan, tapi dengan konsekuensi biaya pakan yang mahal gitu, Mbak. Oh iya, tapi Ya. ada Oh iya, tapi Ya. ada kayak beberapa hewan yang bisa diternak di kota kayak misalkan yang kecil-kecil gitu. Nah kan kalau misalkan sapi ya, kalau misalkan sapi kan emang nggak bisa ya di kota karena ya tempatnya harus gede, terus pakannya Iya. kayak di kota kan sudah jarang ada rumput-rumput gitu kan. Tapi ada Iya. nggak sih yang selain itu yang bisa memungkinkan lah lebih memungkinkan di kota? Oh ya, ada, Mbak. Itu di Surabaya saya juga sudah pernah sih dengar. Di IG-nya itu di Surabaya itu banyak jualan itu kelinci hias, Mbak. Yang hias-hias gitu kalau di kota itu biasanya. Kelinci hias, terus marmut gitu, marmut hias. Itu karena harga dari pakan itu juga mahal. Terus dijualnya itu juga mahal, Pak, karena hias. Kalau kelinci pedaging itu sekitar 100, 150, 100 sampai 200 lah. Bobot dewasa 3 kilo sampai 4 kilo. Itu kalau pedaging. Tapi kalau hias itu kecil gitu. Ada yang jenis kecil kan, kelinci itu. Jenis anggora itu padahal dagingnya nggak ada itu. Itu sudah 250 ke atas itu, Mbak. Itu biasanya. Kelinci, kalau enggak marmut, lah itu, Mbak. Kalau setahu saya ya. Kalau misalkan ayam, bebek gitu masih memungkinkan nggak? Nah itu ya juga memungkinkan karena kandangnya biasanya dengan sistem close house, yaitu di dalam ruangan, yang mana perkotaan juga sudah banyak sih yang menerapkan. Teman saya di Mojokerto juga itu ternak ayam sudah 1.000 lebih, Mbak. Yaitu tadi karena
menggunakan sistem close house di dalam ruangan. Jadi kita sudah nggak perlu bingung kalau pakan khusus hewan unggas itu sudah disediakan oleh penyedia DOC, penyedia telur bibitnya. Jadi ketika kita beli bibit itu sudah pakan tuh disuplai oleh penyedia DOC tadi. Terus ini, kamu kan sudah ternak kelinci dari 1 tahun ini ya, sudah ternak kelinci. Iya. Kayak susah nggak sih beternak itu? Kadang-kadang kalau misalkan aku bayangkan nih, ternak itu kayak sapi, kayak ya Allah kok gitu banget beternak itu. Susah lah, begini gitu lah, ya. begitu. Iya. Iya. Ya. Kayak Itu bersihinnya Kak, juga. iya. Kalau sapi sih aku nggak pegang kontrol penuh sih, yang pegang bapakku. Kalau kelinci itu autentik dari aku sih Mbak, karena ini juga pemikiranku kan, itu kalau dulu aku bayangin itu kelihatannya mudah Mbak. Nah, kalau belum ngelakuin itu kayaknya mudah gitu, tapi ketika aku ini sudah jalan, sudah mulai berternak, itu problem itu akan satu-satu itu muncul Mbak. Contohnya gini, aku dulu kan kelinciku cuma 2, sekarang sudah dua sepasang kan, sekarang sudah 15 lah indukannya. Nah itu per bulan bisa jual itu 30 ekor lah, sapian ya, tapi yang kecil itu 1 ekor 25.000 lah. Dari Yang kamu kecil juga lah. memang. Iya, dari aku 25. Kalau peternaknya nanti jual 35. Lah itu problem pertama yang aku alami itu masalah penyakit. Baru berapa bulan gitu kan sudah beranak kan. Lah ketika beranak itu anaknya banyak yang kembung. Lah itu aku itu bingung Mbak. Ternyata susah ya. Ternak kelinci kembung terus mati gitu Mbak. Karena aku baca di jurnal juga gitu, penyakit yang berhubungan dengan pencernaan kelinci itu merupakan pembunuh nomor 1. Nah itu aku baru tahu itu, lalu aku langsung cari obat dan penyebabnya. Setelah ketemu, lah masalah selesai 1. Lalu masalah lagi muncul ketika induk kelinci melahirkan, lalu induknya itu mati. Lah itu bingung lagi. Lah itu gimana? Lah terus akhirnya saya siasati, oh ini anaknya kelinci ini yang mati, aku susukan kepada induk lain. Itu ternyata Gak bisa. juga juga bisa, tapi kurang maksimal karena putingnya kelinci kan cuma 8 lah, itu kan sedangkan menanggung anak yang banyak lah, nanti suplai susu dari indukannya itu tidak maksimal. Jadi ya kita mencukupi. Lalu
aku berpikir untuk mengedot kelinci dengan susu formula. Aku baca-baca di grup Facebook itu banyak yang apa ya? Banyak yang menyaranin susu SGM, Mbak. Harganya 14.000 itu. Nah itu lalu aku ternyata ya juga tidak bisa maksimal. Tidak bisa Itu maksimalnya. ya ya karena apa ya? Pokok itu nanti kalau didot itu kemungkinan besar mencret juga sih, Mbak. Oh, Mencret ya terus mati karena nggak sama sih seperti susunya induknya. Nah itu, Mbak, problem-problem itu terus bermunculan sampai sekarang pun saya juga masih belajar, Mbak. Karena ternak itu kan juga nggak langsung bisa seperti orang pedagang itu kan juga tidak langsung laba. Ya aku selama ini juga masih merintis sih problem-problemnya, mulai dari pakan. Bahkan dulu aku ngarit, sekarang sekarang kelinci semakin banyak tidak memungkinkan untuk apa itu, untuk ngarit. Terus cuaca juga tidak memungkinkan, kadang hujan kadang panas ya kan, Mbak. Sekarang aku langganan ampas tahu. Ampas tahu pun itu nanti ketika si penjual tahunya itu libur, nanti kelinciku juga tidak makan. kebagian makan nanti. Nah, jadi aku akalin lagi nih. Aku fermentasi ampas tahunya agar menjadi lebih awet. Jadi kalau hari ini kan kadang kebagian satu, kadang kebagian dua lah. Ketika kebagian dua itu yang satu aku fermentasi, lalu aku berikan ke kelinci ketika apa si penjual tahunya tadi libur untuk menjual tahu gitu. Jadi agar memenuhi kebutuhan kelinci gitu, Mbak. Kalau enggak gitu kelinciku enggak makan ya, Mbak. Nah itu, Aku Mbak, problemnya. Terus penyakit gudeg itu juga banyak, Mbak. Jadi itu sembuhnya itu disontek. Kalau dulu belum tahu, belum berani juga. Akhirnya aku berani-beranikan. Sekarang insya Allah sudah bisa sih menyuntik kelinci itu. Jadi kalau kena penyakit scabies itu disuntik. Nah itu, Mbak, kesimpulannya sih ya susah gampang itu tergantung ya. Tapi yang jelas pertama itu kita nggak langsung sukses itu ternak kelinci. Sekarang pun juga masih belajar sih. Jadi susah atau enggak, jadi ya gimana ya, ya prosesnya telah ini. Jadi kita harus belajar dulu gitu, Mbak. aku dulu pernah sih punya kelinci waktu kecil ya. Dan Ya, emang kayak terus gitu ya, aku juga nggak tahu kan, karena ya aku nggak mendalami ya, juga. Ketika beranak, ya. kok anaknya mati semua gitu. Tak Oh biarin gitu. aja, tak biarin aja, karena aku nggak tahu ya. Oh gitu. Lalu kayak 2 kali, 3 kali gitu kayak ya wis lah gitu. Dan aku Oh baru tahu gitu. ini ternyata, oh iya emang kayak gitu ya. Ya, emang emang kelinci itu gampang mati sih menurutku. Selama ini juga banyak sih yang mati, sekitar 30-an lebih lah. Kalau nggak mati ya sudah banyak sih. Ya, sekarang. Dan dulu Mbak sepasang ya kelincinya. Iya, aku dulu tuh punya 2 pasangan. Terus
udah pasnya. Terus kemudian mulai apa ya beranak gitu, terus mati terus. Padahal kayak anggapanku Iya. wah beranak lah bisa jadi banyak gitu kan. Ya, Kok iya, mati? Mati semua iya. lama-lama itu. Hmm, Gitu ternyata. iya Kan karena aku dulu nggak tahu juga kayak iya, nggak mendalami gitu kan. Jadi ya udah kan iya, biarin aja gitu. Paling ya waktunya mati gitu. iya, iya. Tapi itu nggak sih kayak kalau misalkan nih kan aku lihat di apa di daerah rumahku tuh nggak ada yang beternak itu. Jadi kayak Iya. misalkan kamu mau misalkan nih kamu ada kesempatan untuk mensosialisasikan kayak ayo beternak yuk gitu. Itu kayak gimana ya? Kayak ada cara-cara tertentu atau apa gitu. Oh gitu, untuk mengajak masyarakat untuk berternak, Mbak ya. Iya. Itu kalau aku tuh gini, Mbak. Tapi Itu beternaknya di kota ya. Kalau di desa mungkin berternak di mudah kota. kan. Iya, kayak misalnya Iya, kan kayak kalau gini di loh. Aku sebenarnya aku menganalogikan kayak gini. Kayak sekarang kan ada tanaman hidroponik ya, tahu kan? iya, iya, Itu kan kayak lagi digemari kan di masyarakat kota kan. iya. Nah, Terus, kayak bisa nggak sih kalau peternakan itu juga kayak gitu, bang? Ya? oh gitu ya. Di desa Iya, dibawa ke kota gitu ya. iya. Tapi ya dengan ada Iya, cara kayak dengan caranya iya. gitu loh. Kalau menurutku ya belum tahu sih Mbak aku. Karena ya juga belum ngalami. Tapi kalau kalau angan-anganku itu gini Mbak. Kalau kita pengen ngajak seseorang berbuat sesuatu, nggak harus ternak sih. Itu kita harus apa bisa berhasil dulu melakukan itu. Contohnya gini, ketika ada orang pengen ngajak kita, contohnya gini, ada seorang dokter sih, ada seorang dokter itu kan kalau dia dia berhak ngomong tentang kedokteran dan berhak membahas kedokteran karena dia expert dalam kedokteran. Ada seorang eh, peternak itu dia bisa ngomong dan berhak ngomong dan itu akan didengar oleh masyarakat ketika ia berhasil berternak. Jadi orang-orang itu melihatnya ketika kita sudah ada hasil, kita sudah ada apa pencapaian. Kalau kita nggak ada pencapaian, kita ngomong juga tidak akan digubris oleh masyarakat. Jadi kalau menurut saya itu kita sukses dulu beternak, bisa dulu belajar dulu tentang ternak. Nanti kalau masalah sosialisasi itu kan kalau menurut saya masalah teknis dan manajemen itu saya juga kurang tahu sih Pak. Kalau menurut saya itu kita expert dulu dalam bidang kita expert dulu dalam keahlian kita. Nanti kalau kita expert orang-orang Wah, dia keluar.
Oke, tak lanjutin ya. Iya, ya. Misalkan nih, aku Masih kan berapa menit, Mbak? kurang 10 menitan. Oh Misalkan iya. aku di kota ini, aku Ya. punya keinginan untuk beternak nih. Kayak apa yang kayak yang paling gampang lah diterapkan Bapak. Kira-kira nih. Aku sendiri, aku pengen bikin nih. Tuh. Halo, kedengeran nggak? Maaf, Yang apa? Ya udah tadi. maaf. Kedengeran nggak? Kalau ini sudah aman. Insya Allah sudah aman ya. Maaf, Kedengeran maaf, nggak? maaf. Iya, terdengar. Ya, diulangi. Iya, iya. Maaf, maaf. Nggak dengar tadi. Yang apa? Jadi gini, Yang misalkan pertama. nih, aku Iya. pengen buat peternakan mini lah, Iya. kayak mau memulai gitu. Kayak apa aja sih yang harus Oh, iya. disiapkan? Gitu, Mbak ya. Yang jelas gini, Mbak. Kalau aku sepengalamanku ya ini jawabannya. Kalau kita pengen beternak itu ya mulai aja. Nanti nanti akan ada sesuatu yang menuntut kita untuk belajar. Ya problem-problem tadi. Kalau kita pengen beternak ya langsung aja eksekusi. Nanti lama-kelamaan kita akan expert sendiri sih. Menurutku gitu. Kalau prinsipku gitu, lakukan dulu, belajar itu sambil apa berjalan. Kalau cuma hanya teori dan persiapan-persiapan itu ya memungkinkan sih, tapi hasilnya tidak autentik dari pemahaman kita, nanti malah tidak akan banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan gitu. Ya itu yang harus dipersiapin, mungkin sedikit pengetahuan lah ya. Sedikit pengetahuan, kalau banyak nggak mungkin sih dapat dari hanya persiapan teori. Lalu ya itu langsung aja beternak, kandangnya ya siapin kandangnya. Kalau modal pakannya sih yang paling 70% dari peternak itu. Nah, terus lakukan apa ya udah. Tapi Nanti itu nggak sih? ada apa, Kayak Mbak? misalnya perlu nggak? Kayak misalkan aku belajar-belajar dulu nih. Kayak misalkan Oh aku mau gitu. ternak, ternak, ternak apa ya? Misalkan aku kayak ternak kelinci deh. Aku mulainya tuh Iya. kayak aku harus punya sepasang langsung kah? Atau hanya satu tok nggak apa-apa? Atau gimana? Terus Oh kayak gitu. nanti aku kayak perlu mempelajari. Nanti kalau kelinci kayak gini itu tandanya gini. Itu kayak gimana? Paham nggak? Oh gitu. Lah ya apa sih? Eh, apa belajar teori dasar dulu, kayak semisal apa masa kepemimpinan kelinci itu kan sudah harus tahu kan, Mbak, masa kepentingan kelinci, masa birahi kelinci, terus apa makanannya itu kan sedikit teori lah, Mbak, sedikit lah sih. Nanti ketika kita mulai kalah sepasang aja, Mbak, mulai dengan kelinci sepasang 2 ekor itu, nanti problem itu akan datang dengan sendirinya dan menuntut kita untuk paham dan belajar tentang dunia perkelincian itu, atau tentang ternak yang kita pelajari. Itu sih, Mbak, kalau menurutku. Nah, itu Oke, menuntut kita untuk bisa sih. iya. Nah, gitu, Mbak. Maaf ya, Mbak, ini jawabanku loh, Mbak. Oh iya nggak apa-apa. Kan emang ini kayak lebih enak dari pengalaman orang kan. Oh ya, lah. Oke. Ya udah. Mungkin cukup sekian. Ya, Oh, cukup terima ya. kasih. Iya. Iya. Atau kamu mau bercerita tentang kelincimu yang imut-imut? Enggak, videonya nanti tak kirim aja sih. Oh Kalau iya, mau sih.
Ya nggak apa-apa, ya Ya tak Allah. video nih ya. Saat kamu beternak ya. Ya enggak, kelinci aja, jangan aku. Loh ya nggak apa-apa sih. Aku enggak mau. Ya, Oke, terima kasih ya Aziz atas waktunya. ya Ini Mbak. pagi-pagi Ya sekali. Mbak. Ya enak gini Mbak, enak pagi Mbak. Iya, semoga aku bisa beternak lagi kelinci karena trauma ya, mati terus. Oh gitu. Iya. Ya, enggak. Oke, kasih ya. Ya, ini deadline kapan Mbak? Minggu. Tugasmu ini. Minggu Minggu ini. Senin, Minggu malam. Oh, minggu malam. Terus kayak Oke, ada oke. laporannya gitu kan. Jadi kayak Oh dari ini iya. nanti dibikin laporan gitu kayak apa yang kamu dapat Oh, dari sharing ini, terus apa yang bisa diimplementasikan gitu. ya, ya. Oke, oke. Oke, semangat Oke. ya, semoga sukses kuliahnya. Yuk, bye-bye. KN ya. David Aziz merupakan mahasiswa jurusan peternakan di Universitas Brawijaya Malang. Dia tertarik dalam dunia peternakan sejak ia kecil karena ayahnya merupakan seorang peternak sapi dan ibunya peternak hewan-hewan lucu seperti marmut, kucing, kelinci, dan lainnya. Maka kebiasaan-kebiasaan itulah yang menjadikan dia tertarik dalam dunia peternakan. Menurut Rafiq Aziz, peternakan memang identik dengan pedesaan karena di lingkungan desa memberikan nilai lebih. Misalnya, harga pangan di desa yang relatif lebih murah dengan adanya sumber daya alam desa, misalnya rumput-rumput, dan tempat di desa yang masih memadai, seperti misalnya lahan-lahan yang masih luas, dan lingkungan yang mendukung. Lingkungan mendukung yakni tetangga yang biasanya memberikan informasi kepada pengepul tentang tetangga yang beternak. David Aziz mulai terjun langsung dalam praktik peternakan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dia memulai karir beternak dimulai dengan 2 pasang kelinci. Namun dalam perjalanannya ia menemukan hambatan, misalnya kurangnya bahan pakan, adanya penyakit kudis dalam kelinci, ataupun kelinci yang tiba-tiba mati. Hambatan tersebut membuat dia belajar tentang peternakan lebih dalam lagi. Dia bisa membaca dari jurnal-jurnal dan pengalaman-pengalaman yang telah ia dapatkan. Lambat laun, kelinci yang pada mulanya hanya 2 pasang, hingga sekarang setiap bulannya dia bisa menjual kelinci tersebut kurang lebih 20 ekor dalam 1 bulan. Menurut David Aziz, hal-hal yang perlu dipersiapkan bagi masyarakat perkotaan yang ingin memulai beternak yakni yang pertama, siapkan hewan ternak yang ingin dipelihara. Masyarakat bisa memulai dengan 1 atau 2 pasang. Yang kedua, persiapkan makanan karena makanan merupakan komponen penting dalam peternakan. Yang ketiga, yakni kandang atau tempat tinggal hewan. Yang keempat, sedikit bekal pengetahuan tentang hewan ternak yang akan dipelihara agar dapat mengantisipasi ketika adanya penyakit. Dan yang kelima, komitmen.
awalnya itu loh. Wah, dia keluar. Wah, dia keluar. Oke, tak lanjutin ya. Halo, kedengeran nggak?